Tiga kaki Xiaoyan. Tiga api yang membumbung tinggi berisi kekuatan yang dimilikinya. Asalnya aturan api dan aturan penguasa Bahuang Xuanzong itu sendiri. Kaki ini sudah memiliki kekuatan aturan yang dikendalikan oleh keabadian dewa. Keduanya bertabrakan, saat ini kita mempunyai kekuatan untuk mengimbangi para dewa. Meng Shen mengorbankan ribuan jiwa tak berdosa, dan kemudian Xiaoyan akan mengerahkan kekuatan aturan yang lebih kuat. Mereka semua mengayunkan satu kaki setelah memuat aturan, terjadi perubahan kualitatif tabrakan dahsyat, tersapu selama serangan, kedua belah pihak tidak terlihat dengan mata telanjang, namun orang bisa merasakan tekanan kuat yang terkandung di dalamnya, meskipun pedang Meng Shen tidak memiliki kekuatan aturan, tapi pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan ini ditempa oleh Taixu, itu sendiri berisi teknologi Styx yang kuat, dan itu mengandung banyak bahan langka. Kekuatan luar biasa dan kekuatan pedang ini didasarkan pada jiwa sebagai pengorbanan, mampu menelan dan mengumpulkan jiwa. Semakin kuat dan kuat langkah ke-9 dari keabadian Kaisar, kekuatan seperti itu, dan dia seorang jenderal status yang lebih tinggi dari komandan seperti Suji, kekuatannya juga lebih kuat jika dia ingin mengumpulkan jiwa mudah. Namun, jiwa biasa secara alami tidak dapat mencapai efek pemurnian pengorbanan. Jadi Meng Shen mengorbankan jiwa yang digunakan untuk memurnikan pedang ini, setidaknya mereka semua keabadian Kaisar dan jiwa yang lebih kuat. Apakah kamu juga berada di langkah ke-9 dari keabadian Kaisar? Ada banyak jiwa Kaisar yang abadi di pedangku, tapi satu-satunya hal yang tidak memiliki langkah ke-9 adalah keabadian Kaisar. Tepat pada waktunya untuk menggunakan jiwamu sebagai roh pedang. Meng Shen memandang Xiaoyan, yang berdiri di balik lautan api. Wajah penuh cibiran, apakah semua Taixu begitu percaya diri? Apakah Anda ingin melihat-lihat dengan mata anjing Anda? Suara Xiaoyan terdengar perlahan dari balik lautan api. Ketika Meng Shen mendengar ini, dia tidak menganggapnya serius. Tampaknya menyadari segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, ratusan ribu prajurit Taixu jumlahnya bisa dikatakan cukup besar, kekuatan mereka tidak perlu diragukan lagi, namun sepertinya tidak ada kekuatan yang bisa mengimbanginya. Sinar pemusnahan Taixu, Bahtera Sensi akhirnya berhenti, perisainya tidak rusak sama sekali. Segera, sejumlah besar sosok bergegas keluar dari Bahtera, dia bergegas menuju kerumunan prajurit Taixu yang tak terhitung jumlahnya. Eksistensi tingkat leluhur ini masing-masing adalah keabadian dewa, tidak ada keraguan tentang kekuatannya seperti itu. Bambu yang patah sapuan gila-gilaan ke seluruh prajurit Taixu. Jeritan terus berdatangan, anggota tubuh yang patah dan lengan yang patah berserakan di mana-mana. Ratusan ribu prajurit Taixu hancur dengan kecepatan kilat, tidak akan lama lagi mereka semua akan musnah. Jadi apa? Tidak peduli berapa banyak yang mereka bunuh, ada sumber daya dari Sensi, bisa menghasilkan banyak bayi, dan berapa banyak bayi yang ingin Anda miliki? Berapa banyak yang bisa Anda lahirkan? Meng Shen berkata dengan nada menghina, setelah berbicara, di dalam beberapa kapal Taixu Shen sejumlah besar prajurit Taixu bergegas keluar lagi, hanya menghadapi orang-orang kuat yang semuanya adalah dewa abadi, tidak diragukan lagi, dia menggunakan lengan belalang sembah sebagai kereta. Hanya untuk mati seperti yang dikatakan Meng Shen. Ini adalah tubuh yang tidak berjiwa, mereka tidak punya jiwa, bahkan bukan kehidupan yang utuh itu, bahkan tidak serohani ramuan yang dimurnikan oleh Xiaoyan. Bang! Konfrontasi antara energi pedang dan bayangan penguasa pada akhirnya bertabrakan, energi bebenturan dalam pasang surutnya satu sama lain terjadi ledakan, hal itu disebabkan oleh fluktuasi di lautan hampa. Keduanya menghilang. Langkah ke-9 saya punya beberapa cara,
Aku bisa menggunakan energi pedang, bisakah Anda terus menanganinya? Meng Shen mengangkat jarinya lagi, pedang itu bersiul menusuk ke arah Xiao Yan, bunuh, beberapa pedang berturut-turut Xiao Yan harus dimusnahkan di bawah pedang ini, segera dia melambai di dalam Taiksu Shen, di belakangnya ada sangkar besar, dan itu berisi ratusan ribu orang di penjara muncul dalam ketiadaan. Mari kita lihat mereka sama seperti kamu, mereka semua tidak tersentuh di sensi tak tersentuh dan tak tersentuh, tapi itu semua adalah pengorbanan untuk pedangku. Meng Shen mengangkat tangannya dan melambai, awan kabut darah meledak terus-menerus di dalam sangkar. Lihatlah wanita itu, bayi dalam kandungannya, jiwanya adalah kualitas terbaik untuk pedang pengorbanan. Di dalam kandang tidak banyak wanita hamil, jelas dia ditangkap dengan sengaja, selama dia punya pemikiran setiap makhluk adalah mainan di ujung jari Taiksu, kabut darah yang meledak bahkan tidak sempat menjerit. Jiwa mereka dipanggil oleh Meng Shen, diantaranya adalah jiwa bayi. Kamu sudah punya cara untuk bunuh diri. Pemandangan di depannya semua jatuh ke mata Xiao Yan. Karena Meng Shen sengaja menunjukkannya pada Xiao Yan, dia ingin membuat Xiao Yan marah dan bingung, itu dan niat awalnya, lagi pula, masih agak merepotkan untuk membunuh langkah ke-9. Kalau itu bisa membuatnya bingung, ada cacat di hatinya, maka akan lebih mudah untuk membunuh lagi pula, kamu adalah langkah ke-9, sebaliknya, dia berbicara dengan arogan, cara untuk mati. Hahaha, aku membuatmu marah hanya untuk meningkatkan kebencian Anda hingga ekstrim, akan lebih baik jika mengorbankan jiwamu yang sangat kesal pada pedang, pengejar jiwa penghancur kekosongan milikku. Terbaik. Meng Shen sepertinya tidak pernah menganggap serius Xiao Yan, langkah ke-9 ingin menang melawan dia yang memiliki dewa kekosongan sebagai pendukungnya. Xiao Yan berbicara perlahan, setiap orang dari saya butuh satu batang dupa, saya tidak bisa melihat sampah seperti Taiksu ada di sini. Suara Xiao Yan menyebar seperti guntur terlebih dahulu. Setiap orang yang mendengar suara itu semua mengerti kecepatan pemusnahan tiba-tiba meningkat. Adapun Xiao Yan saat ini, segel bintang 9 bersinar di tengah alisnya, pedang Meng Shen memang agak ganas, tapi Xiao Yan menghadapinya tidak menggunakan kekuatan penuh. Cahaya keemasan berkedip di antara mereka, guntur itu seperti naga yang berenang, tubuh besar sepertinya muncul begitu saja. Tubuh dewa asli berubah menjadi ribuan kaki, tubuhnya luar biasa besar. Xiao Yan menunjuk langsung ke arah Meng Shen dari kejauhan, menghadapi energi pedang yang menderu. Kekuatan jari Xiao Yan menjadi beberapa kali lebih kuat setelah dia membuka tubuh dewa aslinya. Tubuh fisik seperti itu bukanlah batasnya, tapi untuk membunuh Meng Shen tidak perlu membiarkan Xiao Yan membuka tubuh dewa aslinya. Jari emas melawan pedang Qi pada saat yang sama, Xiao Yan mengulurkan telapak tangannya ke depan, telapak tangan yang besar itu seperti sebuah benua, memegang matahari dan bulan di tangan dapat mencapai bintang-bintang. Telapak tangan Xiao Yan menyelimuti Meng Shen seperti penjara, kekuatan luar biasa. Mata Meng Shen menyipit mundur sangat cepat, tapi dia selalu berada dalam lingkup Xiao Yan, telapak tangan raksasa itu tiba-tiba tertutup. Ledakan. Dalam cahaya keemasan sosok Meng Shen muncul, dan postur tubuhnya bengkok terlihat menyedihkan, namun kemarahan di wajahnya belum hilang, dan energi pedang menghancurkan dan jari Zhu Xing milik Xiao Yan bertabrakan, pedang pengejar jiwa Void sekali lagi menusuk langsung ke kepala fisik besar Xiao Yan. Tubuhnya sangat besar, biarkan saya melihat bagaimana Anda bisa menghindari pedang ini. Kenapa bersembunyi? Itu akan menghancurkan pedangmu. Mata Xiao Yan dingin. Dia tidak ingin lagi berurusan dengan Meng Shen, yang menentangnya sebelumnya, hanya saja Xiao Yan tidak ingin memperlihatkan banyak kekuatannya, bagaimanapun, semuanya ada di sini,
Setelah Xiao Yan menggunakannya maka pasti akan ditemukan dan dicatat oleh Taixu, tapi melihat Meng Shen melenyapkan nyawa orang-orang Sensi, saat kamu mengorbankan jiwa orang Sensi pada pedang, Xiao Yan dia tidak tahan, kemarahan akhirnya pecah, kemarahan Xiao yang tidak terbendung.